Oke guys, ngopinya barusan udah. Di ruangan sebelah juga ada kopi hangat. Ya, kita akan coba sambung lagi berbagi pengalaman hidup, berbagi hal-hal yang positif, apapun itu. Mudah-mudahan bermanfaat, karena setiap orang tidak akan pernah mengalami sebuah perjalanan hidup yang sama. Mungkin dari obrolan saya dengan Kang Yo, obrolan ringan, ada yang bisa dipetik manfaatnya. Kalau misalkan memang kurang bermutu atau tidak ada hal-hal yang bisa diambil, ya saya persilahkan untuk Anda menilainya sendiri, silakan. Oke, kayak ini udah nyambung lagi nih. Nyambung. Oke. Tadi kepotong dulu ya. Iya. Sama coffee break. Coffee break. Terus tadi nih di dalam nih Om, ada seorang sahabat karib ya, dekat pisan sama saya. Dia menanyakan ini Om, pertanyaannya sih sederhana ya, dari seorang sahabat saya itu. Ini nih pertanyaannya, apa yang ditunggu dalam hidup ini selain kematian? Aduh. Itu pertanyaannya, ya mungkin bisa dipaparkan atau sedikit ada jawaban dari Om Utom. Sebelum saya memaparkan dengan keterbatasan saya ya. Ya, itu saya justru mau balik bertanya ini. Pertanyaannya sampai seberat itu gitu ya, kan? Emang betul, ada apa ini? Karena sahabat saya itu kan dia nonton juga ya, atau mendengar secara langsung tentang kehidupan yang kita bicarakan nih. Nah, sampai dia menanyakan apa yang ditunggu dalam hidup selain kematian. Tapi kalau saya punya jawabannya simpel sih Om Utom. Iya, apa? Kalau dari saya sendiri sih ya, saya jawabnya, mari kita buat sejarah yang paling besar. Jadi mau dipohokeun sejarah urang teh eta hungkul sih. Nah, kalau dari Om Utom kumaha? Ya, kalau pertanyaannya apa yang ditunggu gitu kan? Kalau mati sebenarnya nggak usah ditunggu. Betul. Karena kematian itu adalah hal yang pasti, tetapi tentatif. Ya. Kenapa kematian itu waktunya dirahasiakan? Kalau menurut pendapat saya pribadi, mohon maaf ya. Kalau kematian tidak dirahasiakan, itu akan membuat setiap orang atau setiap manusia akan men-setting hidupnya, akan memanage waktu dengan setelah mengetahui deadline, kan begitu? Iya, deadline gitu. Misalkan saya tahu nih di tahun 2050 gitu kan batas waktu saya, kan jadi tahu. Iya, betul. Untuk mengisi waktu sampai tahun seperti itu, settingnya saya harus menjadi orang baik lah, karena udah deket nih kan. Padahal kudu nyok itu oke, orang geus kudu berbuat baiknya, itulah buat sejarah yang baik dah ya. Iya, betul. Jadi kematian itu sebenarnya nggak usah ditunggu gitu. Karena kita nggak tahu kapan datangnya, waktunya gitu.
Terus kenapa dikondisikan tentatif waktunya atau rahasia? Ya biar manusia, biar setiap orang itu berkompetisi menjadi orang pilihan Ya. di mata Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala. Betul, betul. Itu. Kalau tidak dirahasiakan mah ya itu terjadi sebuah settingan Ya, gitu. benar-benar. Kenapa harus kita berkompetisi? Kan kita ingin termasuk dalam golongan orang-orang yang beruntung. Ya. Endingnya kan kalau mohon maaf nih, di keyakinan orang-orang Muslim ya, termasuk saya itu kan, kita pasti selalu berharap mati dalam keadaan husnul khotimah. Itu yang pasti setiap Muslim, orang Islam itu berharap endingnya seperti itu. Nah, supaya kita mendapatkan hal itu, berarti kita harus berkompetisi menjadi orang yang baik, Ya, betul. orang yang selalu melakukan amal-amal baik lah, amal soleh gitu. Ibarat contoh sederhananya begini, ketika kita sekolah di SD, SMP, SMA, bahkan mungkin di universitas, kuliah lah sebenarnya kayak namanya kan gitu. Kalau pengen punya nilai atau prestasi yang bagus, cum laude gitu kan. Ya, Akademik nama lah gitu kayak cum laude, namun SD sampai SMA beasiswa gitu ya. Berarti kan harus berkompetisi. Iya. Jangan banyak main, banyak belajar, nilainya biar bagus. Kalau siswa yang lain tuh kompetisi. Betul. Ya. Ketika nilai bagus kan kita dapat reward, dapat hadiah, kado deh kan zaman dulu mah gitu. Betul. Kalau udah cum laude kan rewardnya jelas, cari kerja gampang, setiap perusahaan atau instansi yang membutuhkan dengan sesuai bidangnya itu nggak akan sulit. Itu gambaran di dunia ini seperti itu, simpel. Ya, betul. Itu. Jadi ada kunci kesadaran ya. Betul. Dari diri kita itu harus ada kesadaran. Jadi kunci kesadaran itu yang kelak akan membawa kita pada yaitu kebahagiaan, terus ya ceria lah, seperti yang kita inginkan lah. Termehek-mehek nah tersedih-sedih nah gitu. Jadi emang benar yang tadi Om Utang bilang, sederhana gitu ya, simple. Cuman tambahan dari saya itu yang sederhananya yaitu ya mungkin kembali lagi dari kejujuran sama kemerdekaan. Jadi orang merdeka orang yang jadi orangnya merdeka tuh bisa dilarang-larang ku batur, tapi ya merdeka orang ya merdeka positif lah Ya. Tuh bisa digencet-gencet ku batur, dijajah-jajah ku batur, tuh bisa gitu. Jadi sederhana pisan. Betul. Kalau sesederhana mungkin ya untuk mencapai kebahagiaan itu ya berarti orang kudu sadar dirinya. Ada menyadari. Nah, untuk bisa sekeranah itu, jadi kan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala itu yang paling sering diterima oleh setiap manusia itu adalah kesadaran. Ya. Tetapi manusia itunya sendiri kadang-kadang lalai ya, cuek. Cuek, benar-benar. Contohnya begini, saya pernah merasakan, saya sadar nih kalau saya melakukan hal misalkan, pasti akan mendapatkan dampak negatifnya seperti ini. Ya. Tapi udah cuman sadar dalam pemahaman saja. Nah, untuk action, untuk tindakan dan sikapnya kita lupa lagi gitu. Memang yang paling berat itu dalam mempraktekkan apa yang kita pahami, bahkan lebih
ininya setelah kita paham harus yakin gitu. Harus yakin modal itu ya, yakin. Yang dibilang Om Utom ya orang setuju sih, harus dipraktekkan gitu. Ya gak usah jauh-jauh lah, contohnya kita perhatikan alam aja lah di sekitar kita ini. Mereka itu sangat jujur, alam di sekitar kita ini mereka sangat jujur, berdaulat atas dirinya sendiri, terus hidupnya tanpa dogma, tanpa kebodohan. Itu alam. Tapi lamun jelema aya we nyaona dogma terus membodohinya kebodohan. Iya. Pasti eta aya we kunaon eta. Padahal alam mah geus memberikan contoh yang bagus lah buat kita ya. Iya, karena ya kembali manusia itu banyak dipengaruhi oleh banyak faktor ya. Ya. Banyak faktor gitu. Ketika manusia itu tidak mengenal dirinya, Ya betul. pasti perilaku atau tindakannya itu akan menjauh dari koridor gitu. Nah, itu. Ya, yang pada akhirnya kan mereka seperti yang di awal tadi dibicarakan kan, melakukan pembenaran atas apa yang dia lakukan. Nah, Gitu. Padahal secara sudut pandang dan penilaian atau dampak yang terasa itu sangat konkret. ya, Contoh sederhana aja, ketika kita memperlakukan alam dengan seenaknya, alam pun akan melakukan hal yang sama. ya. Alam pun tidak akan peduli lagi terhadap manusia. Ya karena manusianya sendiri kan Tidak peduli dengan alam. tidak peduli dengan alam. Betul. Gitu. Jadi sebenarnya yang terjadi adalah hukum yang dikembalikan lagi terhadap siapa yang melakukan atau membuatnya. Ya eta dogma jeung kebodohan matakna orang kudu sadar untuk menjadi kebenaran teh. Gitu ya Om Ya, karena kalau kita sering melakukan kesalahan itu harusnya bersyukur. Ya. Harusnya bersyukur. Ya. Kenapa dari melakukan kesalahan itu kita jadi tahu Eta yang teh salah. itu salah. Ya. Terus yang tidak salah atau yang lebih baik gitu kan, Ya. pasti kita akan melakukannya gitu. Oh karena melakukan ini salah, jadi salahnya itu benar-benar kita tahu, bukan cek beja, Nah, bukan kata orang lain, cik si eta. cek si itu mah gitu, kata profesor dokter ini mah begini, Da nah ece. itu mah cek batu. Betul. Makanya orang-orang zaman sekarang itu banyak yang masuk di dalam kategori departemen percenahan. Cenah cek beja gitu, ngalaman henteu, ari ngobrol gigi 5 just gas. Tenyau gigi hijinya. iya. Pan jadinya kalau orang yang menjadi seorang yang sering atau pernah melakukannya atau praktisi lah, ketawa kan, ngobrol naon sih gitu. Ya, Asa betul, teu sinkron kan gitu. Ya, betul. Karena secara praktek itu kita akan mendapatkan ilmu yang lebih objektif Ya. dari berpraktek gitu. Ya. Kalau teori mah Hmm. banyak lah, teori membaca buku, mendengar dari orang lain itu teori. Kalau kita sudah melakukannya, baru Kita tahu. ya, Ya, rasanya betul. gimana, kita harus narik kesimpulan seperti apa. Makanya bersyukurlah ketika orang yang sering melakukan kesalahan itu adalah pembelajaran, itu adalah bekal Ya. untuk kita lebih menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang lebih positif dalam melakukan aktivitas setiap saat.